adalah tempat untuk hidup dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Sudah menjadi catatan sejarah bahwa ambisi untuk memperluas wilayah negara sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan masih terjadi di zaman sekarang, terutama negara-negara yang berdekatan. Konflik perbatasan wilayah jadi sangat sensitif menimbulkan perang. Bahkan setiap ada kesempatan untuk bisa memperluas perbatasannya, mereka akan segera meraihnya sesegera mungkin. Krisis di Timur Tengah adalah salah satu contoh jelas bentuk penjajahan wilayah. Rasa ketidakpercayaan dari kedua belah pihak menjadi alasan terjadinya peperangan secara terus-menerus. Untuk menyokong terus berlanjutnya suatu negara dan menjamin tetap kuatnya suatu negara perlu memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah minyak bumi. Negara dengan ekonomi terkuat tentu akan berusaha menguasai sumber daya alam tersebut. Tapi tidak ada jaminan tindakannya tersebut akan dibiarkan begitu saja tanpa protes. Karena itulah sumber daya alam dan keterbatasan ketersediaannya bisa jadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia III. Jika beberapa negara mulai berusaha mendominasi sumber energi tersebut secara serakah. Penyebaran virus COVID-19 yang akhir-akhir ini menjadi wabah di hampir seluruh penjuru dunia yang bukan hanya mengancam kesehatan namun juga segala aspek kehidupan. Apalagi ditambah adanya isu konspirasi dari negara-negara atau organisasi-organisasi internasional yang sengaja membuat dan menyebarkan COVID-19 untuk kepentingan negara atau kelompok tertentu yang menimbulkan rasa curiga dan sentimen antar negara. Ditambah lambatnya penyediaan vaksin COVID-19 yang memperkeruh suasana, maka konflik ini bisa saja pada akhirnya akan mengarah pada terjadinya peperangan antar negara di dunia. Mayoritas masyarakat sudah tahu bahwa lewat internet kita bisa mengetahui segala macam jenis informasi. Karena sifatnya yang terhubung ke berbagai negara di bumi, internet berpotensi menjadi media untuk memancing konflik secara virtual maupun nyata. Mereka yang memiliki informasi penting memiliki kendali yang cukup besar. Contoh sederhananya adalah situs Wikileaks yang menyebarkan informasi tentang berbagai rahasia, perjanjian, atau rencana-rencana tertentu suatu pihak. Beberapa informasi terkadang cukup berbahaya untuk dipublikasikan. Jika informasi yang seharusnya tetap rahasia ternyata malah tersebar, maka hal ini juga pada akhirnya memungkinkan terjadinya konflik dan bahkan peperangan. Faktor paling utama dari setiap kemungkinan akan terjadinya perang adalah semakin berkembangnya teknologi dalam hal senjata militer. Masing-masing negara berusaha menciptakan senjata paling hebat dan paling kuat demi mempertahankan negaranya. Pembangunan militer dan penyimpanan persenjataan sebenarnya adalah ancaman yang mendasar terhadap keamanan. Meskipun ada peraturan pencegahan perang, bukan berarti perang tidak akan pernah dimulai. Jika melihat konflik yang terjadi di beberapa negara seperti Afghanistan, Irak, dan Iran, kita sudah bisa melihat apa yang terjadi dengan adanya senjata-senjata dan pasukan-pasukan militer barat di negara tersebut. Jika konflik ini terus meningkat, sepertinya perang dunia bukan hal yang hanya dalam imajinasi saja.